Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai kuliah saat ini tentang perubahan perilaku melalui promosi kesehatan digital. Buku yang kita pakai tetap sama. Satu mata kuliah ini memakai buku promosi kesehatan digital dari Prof. Berikut share screen. Oke. Semoga terlihat ya. Kita kuliah model bedah buku. Sehingga teman-teman tahu di mana bagian berapa, halaman berapa membaca. Behavior change approach and behavior theories in digital health promotion. Kita dalam melakukan suatu intervensi penting untuk memikirkan efektivitas. Ya, bagaimana teori perilaku ini bisa dipakai sebagai dasar, dan itu berhubungan dengan pemakaian digital health promotion. Ini baca sendiri, ya. Nah, kemudian dalam intervensi melakukan perubahan perilaku, kita perlu untuk memakai dasar-dasar teori perilaku. Ini penting sekali. Contoh-contohnya ada. Ini dibaca. Salah satunya self-efficacy, misalnya nanti dibahas. Bagaimana hubungannya dengan penggunaan digital technology. Kemudian perilaku ini seperti pada kuliah-kuliah sebelumnya itu berhubungan dengan faktor eksternal. Salah satunya social konteks. Dalam beberapa kuliah sebelumnya disinggung, di sini juga disinggung bagaimana teori perilaku itu penting berhubungan dengan social konteks, dan nanti kita perlu memikirkan bagaimana, aduh ini hujan ya, maaf. Semoga terdengar suara saya. Ya, saya belum beli mic ya. Ya, bagaimana membuat ini menjadi sustain, dan bagaimana memikirkan sumber dayanya atau resources-nya. Oke. Ya. Ini penting karena bagaimana, maaf ya hujan, semoga nggak terdengar ya di rekamannya. Bagaimana digital technology ini bisa membantu empowerment. Orang bisa membuat pilihan untuk hidupnya sendiri, berpartisipasi adalah salah satu indikatornya. Partisipasi ini sudah dijelaskan terkait empowerment di kuliah sebelumnya ya. Ya, jadi penting nggak hanya individual, tapi juga community empowerment. Oke. Nanti ini tadi pendahuluan ya. Subbab selanjutnya adalah tentang bagaimana approach-nya di dalam connected world ini. Seperti apa? Ya. Dalam hubungannya dengan lingkungan yang sifatnya eksternal, saya fokuskan ke lingkungan manusianya, sosialnya. Ada community. Sebelum community ada interpersonal, ya. Kemudian ada community, organizational,
Dan selanjutnya lebih besar lagi ke society, ke lingkungan sosial yang lebih besar lagi di masyarakat. Dan ada juga bagian yang sifatnya menyentuh political context, misal dari sisi bagaimana perlu adanya kebijakan. Kebijakan juga menjadi faktor eksternal ya, atau faktor lingkungan. Ke pembahasan sebelumnya, high environmental factors. Itu ada pemegang kebijakan, organisasinya, institusi pemerintah, bantuan dari swasta, yayasan, dan sebagainya ya, kolaborasi berbagai sektor. Kalau institusi pemerintahan membuat kebijakan, kemudian swasta juga membantu misalnya dari corporate social responsibility atau CSR ya, itu bisa. Dukungan-dukungan ini bisa menjadi faktor yang kuat untuk individual's life. Ya, oke. Data. Nah, data ini penting. Penggunaan digital health menyimpan data, dan data ini bisa digunakan untuk sebagai dasar untuk membuat analisis, menjadikan informasi, dan informasi ini digunakan, misal pengguna informasinya dari sisi political context, dari sisi institusi pemerintahan, untuk membuat kebijakan, program, dan sebagainya. Ya, oke. Health professionals ada di desa, misal bidan desa ya. Ada dokter, di puskesmas ada berbagai health professionals. Ada staf dari gizi misal, dan sebagainya. Bidan koordinator. Ya, nanti kuliah selanjutnya akan menyentuh big data phenomenon. Saat digital health itu bisa menyimpan data, perlu di depannya itu dipasang ethics-nya. Kemarin kita bahas ethics ya. Contoh kalau di kami di aplikasi iPosyandu misal, di depan aplikasi itu dipasang ethics-nya, terms and condition dan sebagainya. Dan guna data ini untuk apa? Ya, ini penting sekali. Dan di situ juga dipasang regulasi dari pemerintah dipasang supaya kita saling mengerti sebelum menyetujui memakai suatu aplikasi. Ya. Oke, tapi itu diterangkannya nanti ya. Ini penjelasan untuk lebih menyentuh ke arah ini ya, sana. Oke. Kalau suatu intervensi itu bisa sudah berdasarkan evidence dan juga bisa dievaluasi, menggunakan intervensi tertentu dan sebagainya. Misal, masalah imunisasi. Di salah satu aplikasi ada pengingat imunisasi, sehingga datang. Pada saat datang di aplikasi yang lain oleh kader dicatat, dan sebagainya. Ya. Itu sebelum pandemi. Saat pandemi menjadi tantangan tertentu. Ya, dengan hal tersebut, orang menjadi dibantu untuk taking control terhadap dirinya, self-management. Kita perlu bantu. Gunanya aplikasi itu memfasilitasi agar memudahkan masyarakat itu taking control. Kita memfasilitasi. Ya. Karena yang efektif itu bukan mengingatkan setiap hari ya. Nggak efektif mengingatkan setiap hari. Imunisasi. Ibu nanti tanggal sekian imunisasi ya. Besoknya, ibu tanggal sekian imunisasi ya. Terus, nggak efektif. Minimal mingguan. Ya. Dari studi, kalau mengingatkan tiap hari, itu kurang efektif. Tapi kalau mingguan, lebih efektif. Ya.
Itu dikatakan di buku ini yang tadi studi tadi. Ya, jadi secara ideal itu seperti itu ya. Kita ada evidence based, kemudian ada evaluasi untuk mengetahui efektivitas. Penting. Karena banyak dari studi-studi dari literatur review yang melakukan intervensi digital health, promosi kesehatan digital tanpa diteliti efektivitasnya. Ya. Penting sekali. Oke, kita kalau membuat sesuatu, cek efektivitasnya ya, jangan lupa. Penting loh. Dan pemerintah juga kalau di-share hasil evaluasinya menjadi bagian untuk pengembangan. Dan pengembangannya berhubungan dengan budget. Nah, kalau ini bagus diteruskan, nah ada dasar-dasar untuk mengalokasikan budget. Baik. Ya, kita di sini dikenalkan dengan healthism. People taking responsibility. Nggak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk society. Itu healthism. Saya melakukan ini untuk masyarakat juga. Karena dirinya bagian dari masyarakat. Sehingga menjaga dirinya adalah bagian dari menjaga masyarakat. Kalau saya kena COVID, memakai masker karena dirinya tidak ingin menularkan. Ya, ini yang belum menjadi paham yang perlu ditekankan bagi masyarakat. Ya. Kalau saya Muslim, ini ya kalau kita bisa melakukan hal kecil dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan itu kan menjadi sebaik-baiknya umat ya. Kita bermanfaat. Ya. Achieve good health, benefiting not only themselves, maksudnya diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk sekitarnya, ya, society sekitar, orang-orang dan sebagainya. Oke, ya. Nah ini dalam hal ini penting apa ya? State, pemerintah juga memfasilitasi bagaimana memfasilitasi untuk perilaku itu bisa dibantu. Kalau ada bisa gym yang ada di bisa diakses oleh orang, tidak usah berbayar, itu baik. Saya lihat kalau di Bandung ada taman, ada gym ya, di daerah Supratman rasanya ya ada. Di situ bisa dibuat, tapi juga karena outdoor, kalau kehujanan, kecipratan air, berkarat itu bisa juga diurus untuk maintenance. Ya. Bisa juga kalaupun ada tempat gym yang berbayar, pemerintah bisa mendorong yang bagi yang mampu bisa ke sana. Dan dipikirkan kalau ini suasana COVID, ada aturannya. Pakai masker, personal trainernya ya. Tapi kalau yang olahraganya sih ya ngos-ngosan bisa. Tapi dijaga jarak. Ya. Itu ada persyaratan. Dan semoga masing-masing Pemda punya perda. Karena kalau tidak diatur perda jadi apa ya, bisa lebih barebas nih. Barebas itu apa ya? Tidak berdasarkan peraturan. Tapi kalau ada aturan, ya olahraga tetap bisa jalan, tapi dengan standar-standar tertentu, apalagi di masa pandemi. Ya. Kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di HP, banyaknya di Google Play Store misalkan, yang
memegang Android itu lebih banyak dibanding yang iPhone. Di penelitian yang saya baca, tapi itu 2017 rasanya, nggak tahu sekarang. Android sekitar 70% ya. Misalnya 30% yang iPhone ya, jadi dari App Store ya. Ya, mungkin iPhone lebih mahal harganya, walaupun yang Android juga ada juga yang mahal ya. Ya, ini jadi itulah pertumbuhan dari digital technologies ya, sampai nyampe ke tangan kita. Dan itu bisa digunakan untuk mendukung promosi kesehatan. Di sini dibahas, di buku ini dibahas bahwa digital health itu di dalam aplikasi-aplikasi di Android misal dan sebagainya itu lebih ke individual health. Ya. Nah, jarang yang ke arah community. Kalau nanti teman-teman membuat, buatlah yang ke arah community juga. Misal kalau yang iPosyandu buat seseorang ada, tapi seseorang itu ada lingkungan interpersonalnya. Misal dari iPosyandu kami akan mengembangkan iPosyandu keluarga misalnya. Keluarga itu komponennya nggak hanya orang tuanya, anaknya, nanti orang tuanya punya anak, anaknya jadi remaja, salah satunya wanita, jadi ibu hamil dan sebagainya, orang tuanya jadi lansia dan sebagainya. Jadi interpersonal. Kemudian ada juga aplikasi yang lain, kami sedang mengembangkan iPosyandu untuk bidan misal, jadi ada dukungan. iPosyandu untuk kader sudah dibuat ya. Dukungan dari nakes juga ada. Dukungan dari kalau di sini bahasa Inggrisnya lay health worker, di buku lain, di jurnal lain community health worker, maksudnya kader. Kader itu kan bagian dari masyarakat. Kader itu dalam tanda kutip nakes, tenaga kesehatan, tapi bagian dari masyarakat. Saya pakai dalam tanda kutip. Dalam secara status kan bukan dari bagian puskesmas ya, tapi bagian dari masyarakat. Dan beradanya juga posyandu berada di koordinasi di bawah desa, bukan puskesmas. Tapi saat di lapangan penting peran dari puskesmas karena pekerjaannya salah satunya posyandu di bidang kesehatan juga. Oke, di sini ada lingkungan yang sampai saat ini masih kita berbeda dengan lingkungan zaman dulu ya. Kalau lingkungan neoliberal ini seperti ini ya digambarkan. Di buku ini digambarkan 5 basic neoliberal rationalities. Kayak apa sih? Ya, yang dapat hubungannya ke health promotion. Ya. Dan kesadaran akan kesehatan. Ya, kalau sebelumnya peran pemerintah itu sangat penting, walaupun sekarang juga penting ya. Tapi di sini bagaimana ya maksud minimal government intervention adalah government tetap intervention tapi memfasilitasi. Tidak semua dibiayai karena budgetnya pemerintah luar biasa ya. Tantangannya besar. Seperti contohnya di Bandung, waktu itu pernah ya, pernah ikut audiensi ke wali kota saat itu, Bapak Ridwan Kamil, menceritakan berapa budget di kota Bandung. Sebagian besarnya untuk untuk membayar pegawai ya berapa triliun gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk ke arah memfasilitasi intervensi dengan budget yang ada, akhirnya bisa bekerja sama
dibuatlah fasilitas-fasilitas. Karena cukupnya itu, tidak semua diberikan ya. Nah, fasilitas yang saya lihat, saya pribadi lihat adalah salah satunya dalam bentuk lingkungan, misal fasilitas alat-alat olahraga yang saya contohkan tadi, tempat bermain dan sebagainya. Ya, di tengah kebutuhan masyarakat yang banyak, saya ya mencoba mengerti bahwa menjadi pemerintah tidak mudah ya. Budget terbatas, tapi perlu bagaimana caranya bisa tetap memfasilitasi. Itu maksudnya minimal government intervention. Tidak seminimal itu sih, tetap fasilitasi. Tapi memang walaupun dalam kenyataannya ada ketidakpuasan. Oke. Di sini bagaimana caranya melihat market ya. Karena kebutuhan market itu penting ya. Itu fundamental banget di saat ini. Baiknya kalau membuat promosi kesehatan digital, kita misalnya ada membuat aplikasi dan sebagainya, kita melihat market. Atau kita sebut end user. Apa sih kebutuhan end user? Jangan kita terlalu top down. Kalau top down membuat sesuatu, sehingga kalau sudah jadi, budgetnya sudah terpakai, ternyata tidak dipakai oleh masyarakat, dan itu menjadikan tidak efektif. Risk management penting. Ya, ini mah ilmu organisasi, leadership, dan sebagainya. Risk management ya memang butuh usaha lebih, budget lebih, tapi kalau ada apa-apa sudah difikirkan dulu, ya, sehingga ada buffer supaya kalau ada apa-apa kita tidak bingung, sudah ada kok disiapkan dari awal. Nah ini penting sekali tadi ya, healthism, responsibility dari seseorang bahwa dirinya, kalau dirinya bisa sehat menjadi syarat, ya itu bisa juga menularkan sehat ke orang lain, menularkan dalam tanda kutip. Jadi jangan menularkan penyakit, tapi menularkannya sehat. Saya olahraga, ayo olahraga. Nah, menularkannya dalam tanda kutip dengan cara positif dalam konteks hidup sehat. Ya. Ya, menular dalam tanda kutip, sehat, orang yang sehat. Kalau sehat sudah menjadi syarat, ya bisa. Kalau tadi di kuliah sebelumnya dibahas tentang market yang bisa bersaing. Bersaing secara ilmu, ekonomi. Kalau badan sehat bisa belajar, bisa bersaing secara pikiran, ekonomi, dan sebagainya. Ya. Oke. Ini penting untuk melihat inequality, ya. Misal kemarin kita jelaskan apa itu inequality ya. Kalau kita berusaha lebih baik equity, yaitu proporsional. Kalau equality, kita memperlakukan semuanya sama. Misal, kita pemerintah menyediakan alat olahraga, taman, sekolah di lokasi sini. Sudah kan disediakan? Tapi belum tentu kalau yang jaraknya jauh dari situ gimana? Kalau yang sekolahnya jauh gimana? Mau daftar sekolah kejauhan nggak bisa. Sudah dekat pun 2 km. Masih kalah sama yang 300 meter. Ya, sulit untuk menurut saya melakukan sesuatu kalau kita jadi pemerintah. Saya di satu sisi mencoba mengerti budget kurang, tapi semoga bisa
apa yang dicanangkan sekarang bisa diteruskan. Karena saya juga merasa hidup di Jepang, kalau sistem zonasi, kita jalan kaki aja ya dari apartemen, kemudian jalan kaki, sekitar 10 menit udah nemu sekolah, SD, SMP. Sebelahan ya, SD, SMP. Ya, setelah itu baru kampus. Jadi maksudnya adalah dengan jarak yang relatif oke, 10 menit jalan, pemerataan fasilitas, mau SD, mau tempat olahraga itu menjadi hal yang penting. Karena kalau kita mencoba equity ya, proporsional, wah di sini penduduknya banyak, wajar kalau SD-nya ada lebih banyak. Oh penduduknya sedikit, ya SD-nya jangan terlalu banyak, proporsional aja. Kalau misalnya kita mau equal, udah semua berapa dikasih, tapi belum tentu equity. Maksud saya adalah dalam kenyataannya ada inequality yang tidak bisa terhindarkan. Ya. Nah itu kita ada dilema, tapi kita perlu maju. Semoga pencanangan kebijakan yang saat ini ya dijalankan terus-terusan. Kalau perubahan kan nggak untuk saat ini aja, tapi ke depannya terus. Sehingga kalau kita membuat perencanaan kan pasti ada perencanaan yang jangka lebih panjang, jangka menengah, panjang, dan sebagainya. Ada jangka mungkin 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Ya, jadi ada roadmap-nya. Ya. Oke. Kita lihat, ini baca sendiri saja ya, karena penting juga untuk memfasilitasi salah satunya dengan guideline ya, dengan guideline. Ya, walaupun sudah dibuatkan guideline, tidak semua bisa mengakses guideline tersebut, tidak semua dapat membacanya dan sebagainya. Selalu ada inequality. Ya, oke. Saya ingatkan lagi perbedaan equity, equality, dan social justice sudah di kuliah sebelumnya. Jadi mohon tonton semua video. Jadi saya tadi mereview saja ya, karena penting untuk kuliah selalu direview. Itu kalau semua dijelaskan lagi tiap kuliah jadi lama ya. Oke. Kalau strategi itu, ini contoh ya. Contohnya dia ada chronic ill non-communicable disease. Artinya untuk melihat bagaimana melihat penyebab dan solusi, kita keterlibatan people, orang-orang itu penting sekali. Keterlibatan masyarakat penting sekali. Ya, pemerintah bisa memfasilitasi. Misal, aplikasi ada datanya nih. Ibu anaknya akan terjadi masalah gizi. Sekarang masih nggak apa-apa, tapi perbatasan. Ceritanya aplikasinya machine learning-nya datanya udah bagus. Bisa diberitahu, ibu sekitar 6 bulan lagi anak ibu akan terjadi masalah gizi. Itu bisa diberitahukan ke ibu berdasarkan data. Walaupun belum terjadi. Nah, itu mimpi kami di iQuestion. Sekarang lagi tahap meningkatkan kualitas data. Karena untuk terjadinya machine learning, big data-nya, tadi ya disinggung big data phenomenon, itu big data-nya itu penting untuk datanya kualitasnya baik. Kalau nggak baik, wah sulit ya machine learning-nya. Ya, jadi itu bisa memfasilitasi people become both the cause and the solution. Kita menjadi jembatan. Masyarakat cause-nya, misal penyebabnya
masukan asupan gizinya kurang proporsional. Karbo, terus akhirnya masalah gizinya obesitas. Sehingga dengan kualitas data yang baik, kemudian machine learning untuk prediksi tadi, untuk rekomendasi juga. Rekomendasinya, cara makan, dan sebagainya. Ya, ini cues to action-nya. Nah, udah mulai nih health belief model masuk nih, cues to action. Nanti diterangkan lebih lanjut. Nah, si aplikasi itu bisa menjadi cues to action. Plus, kalau ada komunikasi digital. Dengan, kalau di buku Glance itu ada grassroots, masyarakat ya, komunikasi digital. Karena kalau ada feedback, senang. Dari people-nya juga masyarakatnya senang. Oh gitu, aku penyebab, karena nggak tahu, iya, ini diberitahu di aplikasi, solusinya juga, prediksinya ada, solusinya juga. Nah, itu kita bantu bagian situ. Tidak dilepas banget masyarakat, atau kasihan kalau dilepas banget ya. Ya, ini sudah diterangkan, jadi kalau bisa dibantu, difasilitasi, seseorang bisa make choices, agar pilihan-pilihannya, choice-nya ini bisa berguna. Nggak hanya untuk dirinya, tapi untuk surroundings, untuk masyarakat sekitar. Oke, ini contoh di New Zealand. Intinya di New Zealand community approach-nya bagus, tapi saya sendiri belum merasakan di New Zealand ini di buku ini ya. Ya, belum pernah ke New Zealand. Ya, kolega saya yang pernah ke sana. Ya, sini dikatakan community development-nya penting, itu kuat sekali. Tentu menjadi kuat nggak hanya sekarang. Ya, sepertinya sudah dari sebelum-sebelumnya. Awalnya ada rintangan, tapi terus konsisten dilakukan ya, istiqomah. Kolaborasi menjadi hal penting. Ini kolaborasi. Ini sengaja ya, saya kuliah itu selalu di highlight supaya dari bacaan ini nggak usah saat kuliah sekarang dibaca, nanti dibacanya pada saat teman-teman membaca bukunya masing-masing. Ya. Oke. Jadi di sini kolaborasi penting sekali. Sehingga jika perlu terintegrasi dengan public health system yang sudah ada di pemerintahan, kita pelan-pelan untuk mencegah, to mitigate unwelcome effects. Kita kalau mau advokasi, jangan tiba-tiba pengen merubah semuanya, enggak lah. Kita pelan-pelan. Apa sistemnya sekarang? Kita integrasikan secara difusi. Ya, difusi itu ada di buku McKinsey ya. Difusi ada grafik. Diffusion innovation theory. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan, digital teknologi itu mentarget individu, tapi baiknya nggak hanya individu ya. Ini tadi sudah saya ceritakan, saya lewat ya. Oke, kita masih ada 1, 2, 3, ada 3 subbab bahasan, ini agak lama ya. Oke, the use of behavior change approach in digital health and their effectiveness. Ya, perubahan perilaku dalam penggunaan digital health dan bagaimana efektivitas. Oke, contoh ini di buku ini contohkan tentang makanan ya, karena memang sampai kapanpun sepertinya permasalahan utama manusia adalah apa yang masuk ke perutnya. Ya. Apakah yang masuk perutnya adalah banyaknya sesuatu yang tidak proporsional, cemilan karbo. Kalau nyemilnya sayur, buah gitu ya. Kalau saya waktu kecil suka nyemil wortel, itu enak loh. Wortel. Biasanya suka dikupasin luarnya, tapi nggak dikupasin tuh saya suka digayam aja gitu. Digayam tuh namanya dikunyah gitu, enak. Bagi saya wortel tuh enak ya, beneran. Ya. Jadi nggak usah direbus jadi sayur juga udah aja. Baru beli dari warung, dikupas, jadi langsung. Waktu saya kecil dulu kami orang yang pas-pasan nggak mampu, jadi ngemilnya wortel. Karena saat itu sayur lebih murah. Oke. Nah, ini HFSS. Ya, ini. Di Inggris saja ini jadi masalah. Bahwa marketing berbagai perusahaan lewat broadcasting lah, ini ada kategori-kategori yang
saat itu advertisement-nya, iklan-iklannya ada televisi lah, kemudian udah ada online, sosial media, ya internet, kemudian iklan yang ada di tokonya, ya produk packaging dan sebagainya. Zaman sekarang ada hampers, ya apa sih? Pas saya lihat, oh semacam bungkusan. Nah, tergantung isinya. Isinya proporsional atau high fat, segar, all salt. Kebanyakan garam, darah tinggi. Udah mah punya turunan, ditambah lagi kebiasaan yang tidak diatur dalam konteks garam. Kalau dalam konteks sugar ya, dan high fat, sugar juga karbo juga ya, gampang terserap. High fat, nah ini yang menjadi perhatian dari health promoter kita semua. Kalaupun kita punya masalah tersebut, misal ada obes atau dan sebagainya, ya kita berusaha juga merubah diri sendiri. Ya, dari segi ability, ingat ya, kemarin kuliahnya, sehat itu jangan melihat kondisi tubuh kita saja, kita harus holistik. Salah satunya ability-nya. Kalau kita bisa untuk memaintain perubahan diri kita yang asalnya kemarin berat badannya 80 misalnya, sekarang 80 tapi shape-nya berkurang karena ada yang diganti oleh otot, jadi lebih ramping kalau gantinya otot. Jadi berat badan bisa tetap tapi bisa lebih mendekati garis. Oke, ini sudah sudah menjadi salah satu strategi ya. Kalau mau mengubah children, kita perlu disatukan dengan yang lebih besar nih, supaya saling menasihati. Di sekolah, kalau saya dulu melihat di Jepang, ada adik kelasnya, kelas 1 SD, ya, kemudian gathering, saling tolong-menolong dengan kakaknya yang kelas 6, yang SMP. Salah satunya saya melihat di saat terjadi latihan bencana. Jadi saat latihan bencana itu, saya hadir, ada di situ ada simulasi speaker di sekolah tuh. Dinyalakan, simulasi bencana. Jadi kayak bencana beneran. TV bergetar gitu, ada gambar-gambar dan sebagainya, speaker. Kemudian keluar jendela, itu yang lebih besar tinggi badannya ya, itu yang kakaknya yang kelas 6, itu ngegendong, menolong. Jadi settingnya tuh memang berapa lantai, tapi ada semacam buka jendela, ada duct. Do you know duct? Duct itu semacam apa ya, kayak lantai di lantai atas ya. Jadi duct, terus turun. Nah, turunnya itu seseorang kelas 6 bisa menurunin sambil ngegendong gitu ya. Gendong adiknya. Terus, jadi adolescent sama children bersatu. Saling tolong menolong, ayo terus sampai bawah dan ke lapangan. Jadi kalau ada apa-apa, baik kebakaran, gempa, dan sebagainya, evakuasi di lapangan. Jadi makanya salah satunya sekolah itu perlu ada lapangan untuk evakuasi. Kalau ada apa-apa, evakuasi ke sana. Oke. Nggak hanya untuk olahraga, tapi evakuasi. Ya ini, tapi itu contohnya bencana ya. Saya mencoba menghadirkan contoh-contoh ya, yang kalau bisa saya sendiri melihatnya langsung supaya bisa menghadirkan secara, walaupun nggak ada fotonya nih ya, tapi secara cerita. Oke. Nah, ini nih penelitian bahwa media-media iklan ya, itu targetnya ada anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak suka makan yang berdasarkan iklan, entah iklannya tergantung, iklannya permen atau apa, karbo atau apa, yang tadi yang HFSS ya, high fat, sugar and salt ya, HFSS ya. Jadi ada yang tujuannya children, ada yang tujuannya remaja ya, adolescent. Ya, itu kalau adolescent itu biasanya yang viral-viral ya, lewat musik dan sebagainya. Nah ini kalau sudah di zaman internet ini, itu ada fenomena lewat iklan online lah,
Dan kita juga bisa mengcounternya berdasarkan hal yang sama, itu bisa menjadi counterbalance atau saling mengcounter, saling apa ya bahasa Indonesianya. Kalau ada masalah sama kita di counter dengan solusi. Nah, gitulah. Dihadapi di counter itu ya. Hadapi lah. Ya, oke. Nah, di sini mulai bahwa teori-teori perilaku, psychological theory itu penting ya. Evidence penting juga. Walaupun ada teori, kalau kami karena paradigmanya post-positivis, konstruktivis, dan juga ke arah pragmatis juga untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, pemerintahan, dan sebagainya, itu kita perlu berjalan dengan kualitatif. Ya. Evidence-nya dilihat dulu. Jadi nggak plek sama teori. Kalau plek teori itu positivis. Ya, ingat-ingat lagi filsafat ilmu, pelajaran tentang paradigma. Ya. Oke. Ini juga kami juga membuat web, jadi testing aplikasi web berdasarkan kebutuhan market and user, ya itu penting sekali. Dan juga nih, ensuring disadvantage group. Kalau dalam konteks kami, grup yang masyarakat yang nggak kena atau susah sinyal. Jadi pikirkan juga yang susah sinyal. Jangan sampai dieksklusi. Kasihan atuh. Makanya itu prinsip equity. Kalau kita berpikir equality, wah sudah di Google Play Store ada download. Ya nggak bisa, di situ kan nggak ada sinyal. Gimana caranya? Oke, kita biaya lagi untuk membuat versi offline. Itu kami menanyakan kepada ahlinya informatika bahwa membuat versi offline itu sama kayak membuat lagi katakanlah aplikasi di Android itu rumah. Kalau bikin versi offline itu seperti membuat dari cakar ayamnya dulu. Dari fondasinya dibuat lagi ke rumah, bertingkat, dan sebagainya. Itu perlu biaya lagi dan usaha lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga itu dimudahkan. Nah ini contoh real di lapangan. Dan kami dalam tim insya Allah sedang melakukannya dengan kolaborasi ya. Jadi jangan hanya bidang kesehatan aja, kerjasama dengan informatika, geografi, ahlinya machine learning, dan sebagainya. Iya, jadi nggak hanya sekedar aplikasi. Aplikasi dibuat, yang penting aplikasi ada front end-nya atau penampakan depannya. Menunya dipencet-pencet, touchscreen, dan sebagainya. Tapi penting juga back end-nya, dapurnya. Nah itu yang pentingnya. Dua hal itu penting sekali. Jangan memikirkan kerennya aplikasinya, desainnya, jangan hanya desainnya, walaupun desain penting. Tapi penting juga back end-nya. Back end-nya ini gimana? Oh ini bisa untuk daerah yang offline, yang nggak ada internet, bisa. Ya. Jadi supaya tidak parsial, front end atau menu, kalau kita bayangannya restoran ya, front end itu menu lah. Kalau kita datang ke restoran, ada menu nih, menunya nih. Yang mana kan menunya ada yang pakai tablet juga, dipencet-pencet ya. Nah, kemudian apa itu backend? Dapurnya. Dapurnya ada bumbunya. Kita pakai dari kulkas apa? Datanya apa aja? Dan sebagainya. Jadi bumbu-bumbunya dan dapurnya itu nggak kelihatan. Kita udah jadi aja makanannya berdasarkan menu. Tapi di balik itu, jumpalitan, ngapain? Di oseng-oseng, di kartel. Nah, itu yang terjadi di belakang layar. Ya, jadi backend itu belakang layar atau di dapur. Ya. Oke. Nah, itu jadi menjadi hal yang penting sekali ya, bahwa apapun front end-nya, mau virtual dan sebagainya, itu yang penting back end-nya juga penting. Oke, di sini penting sekali, ini dibahas, tadi sudah dibahas ya, tentang self-monitoring. Nah, ini yang paling penting, feedback. Dalam studi-studi yang dijelaskan di sini, dari literatur review, banyak yang self-monitoring tanpa feedback. Oleh karena kami di dalam aplikasi, contoh lagi-lagi iPosyandu, karena kami melakukannya itu sudah dari 2016, menginisiasi sampai saat ini. Dan feedback itu kami canangkan di 2021. Feedbacknya dalam bentuk komunikasi digital.
Komunikasi digital ada dalam bentuk edukasi dan dalam bentuk koordinasi, advokasi, dan sebagainya. Jadi ada feedback. Feedbacknya lewat komunikasi. Kalau kita memberi sesuatu, tapi komunikasi baliknya nggak ada, sulit. Di zaman sebelumnya, kita menerima SMS. Tapi feedbacknya gimana? Sulit. Tapi kalau lewat aplikasi yang dedicated, kalau platform WhatsApp kan dedicatednya untuk privacy, chat, grup, dan sebagainya. Nggak fokus jadinya, banyak. Tapi kalau dedicated, bikin iPosyandu, ada bagian chatnya, komunikasi digitalnya. Dari keluarga, isinya ada ibu hamil, ibu melahirkan, nifas, dan sebagainya. Bisa chat ke kader memberi feedback. Yang memberi feedbacknya bisa manusia, bisa robot, zaman now ada chatbot. Itu yang sedang dirancang oleh teman-teman kami di ada yang S2 IKM ada ikutannya, peminatan Prompes, ada yang S2 kebidanan juga ikutan ya. Ya. Jadi bagaimana caranya merancang back end dengan studi kualitatif, kuantitatif ya, mixed method. Payung besarnya action research, tapi nanti diterangkannya pada saat di kuliah integrasi Prompes dengan metode penelitian. Oke, di sini the most frequently used theories were social cognitive. Ya, social cognitive theory. Yang lain yang banyak juga adalah trans-theoretical model, theory of planned behavior. Dalam aplikasi kami, iPosyandu itu rancangan besarnya social cognitive theory. Jadi seseorang melakukan sesuatu bisa berpengaruh ke sosialnya. Makanya dibentuk aplikasi nggak hanya individu, tapi keluarga. Itu social cognitive theory. Ya, seorang melakukan sesuatu, itu ada sense sosial, bisa punya sense terhadap sosialnya, berpengaruh. Ya. Kemudian juga ada sense sosial bantuan dari nakesnya, misal memang saat melakukan social cognitive theory bisa digabungkan teori yang lainnya, misal health belief model. Ya, di health belief model misal ada cues to action. Ya, cues to action dari kader, dari bidan dan sebagainya. Iya. Jadi iPosyandu ada dari social cognitive theory, kemudian dari health belief model. Oke, jadi ini masuk kuliah ini di sini udah mulai nih bahwa membuat sesuatu itu untuk perubahan perilaku nggak hanya individu tapi juga lingkungan sekitarnya pakai teori. Tapi jangan hanya teori saja. Jadi terlalu positifis, tapi gunakanlah evidence di lapangan dengan penelitian kualitatif, mixed method. Nanti belajar mixed method, ada sekuensial, concurrent, ya, ada yang kompleks bahkan. Dalam payung besar kami di Action Research pakainya style Action Research dengan kompleks mixed method itu puyeng, tapi sudah alhamdulillah sudah accepted di jurnal Q1, nanti bisa dibaca seperti apa yang kami tulis untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dinamai metodenya hybrid action study. Gabungan antara action research dengan kompleks mixed method. Ya, nggak ada hal yang baru sih, cuma penggabungannya diterangkan supaya terceritakan pengalamannya. Oke. Nah, ini sudah dibilang combine with theory and evidence. Di-combine ya. Jangan hanya teori. Ya, oke. Itu jadi awalannya di-combine ya. Memang ini harus belajar filsafat ilmu ini ya. Meng-combine tuh. Karena tergantung terhadap orang memandang dunia atau world view. Ya. Semoga teman-teman di sini ada yang sebelumnya positivis bisa menjadi post-positivis, bergeser sedikit lama-kelamaan post-positivis yang belajar konstruktivis, pragmatis, terserah. Tapi intinya jangan menganggap kalau teori sebelumnya bisa plug dipakai persis di daerah ini. Tapi kita perlu mencari kebenaran yang kontekstual. Nanti dibahas. Kebenaran itu kontekstual, sesuai dengan daerahnya. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai teori. Enggak, justru dianjurkan pakai. Tapi kita sebagai pencari kebenaran
yang dibuat gelarnya, kan nanti gelarnya S2 kan, itu kita mencari evidence. Apa? Kalau memang plek sesuai dengan teori sebelumnya, sudah. Tapi kita perlu punya asumsi, hipotesis. Ini teori dari jurnal dari luar negeri. Di sini, nah itu harus ada pertanyaan tersebut. Ya, kualitatif seperti apa? Cari proposisi teoretik seperti apa nih? Cari penelitian kuantitatif misalnya ada hipotesis misalnya. Anyway, tapi nanti di bagian penelitian. Oke, feedback. Nah, ini sudah diceritakan feedback dalam bentuk komunikasi digital. Kalau kami sedang merancang komunikasi digital manusia dengan manusia dan manusia dengan chatbot atau robot. Ya, tidak mudah, tapi insya Allah roadmap-nya berjalan. Awalnya simpel dulu, lama-kelamaan machine learning. Dan karena untuk jadi machine learning perlu datanya kuat dulu. Nanti dijelaskannya nanti jadi lama ya. Saya suka cenderung menjelaskan dengan sedetil-detilnya. Tapi nantilah ini jadi lama nanti kuliahnya ya. Teaser tadi ya di bagian integrasi Promcast dan metode penelitian. Oke, ini jadi ini tinggal dibaca saja. How to explain feedback. Menjelaskan gimana sih feedbacknya. Nah, aku sudah melakukan perilaku kali ini. Benar nggak? Benar. Nah, enak kan kalau kasih feedback ya? Supaya bisa dapat mengkontrol. Ini kontrol teori ada di Social Cognitive Theory dari Bandura ya. Nanti diceritakan selanjutnya. Nah, udah mulai nih Social Cognitive Theory. Enggak, ini enggak hanya Social Cognitive Theory ya. Baca di buku Kay Bartholomew dan Glantz ya, ada di situ berbagai teori perilaku. Social Cognitive Theory, kemudian Theory of Learned Behavior dan sebagainya ya. Di Social Cognitive Theory ada tentang self efficacy. Ini baca sendiri karena ini akan dijelaskan di lembar-lembar berikutnya. Ya, ini sama menerangkan feedback, tadi sudah diterangkan, feedback penting sekali. Ingat ya, feedback itu penting. Itu di social cognitive theory. Ya, makanya nanti ini saya juga bingung ya. Kuliah Promcast kalau lewat video aja mana feedbacknya? Makanya kita perlu tetap ketemu. Ya, nanti kita ada ketemuan ya, diskusi. Ya, sebelum ujian kali ya. Ini saya ngomong sama video. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Ya, videonya dibuat publik lagi ya. Nggak apa-apa. Oke. Ya, ya untuk tailoring dibentuk gitu ya. Kita perlu studi dulu kualitatif ya. Tailoring nggak tiba-tiba kita dari kepala kita buat aja. Enggak. Kita butuh assessment apa nih kebutuhannya, desainnya kayak apa dan sebagainya. Jadi tailoring itu kita berdasarkan studi juga evidence ya. Jangan hanya dari kita aja. Supaya pas kita mensupport sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, feedback penting sudah karena kalau tanpa feedback, without feedback itu less acceptable, susah. Ya, menurut studi-studi nggak akan efektif kalau tanpa feedback, ya. Oke, without feedback self-assessment over no benefit, ya. Oke. Di sini ya, ini sudah dijelaskan intervensi using digital technology, tadi perlu feedback, ya, perlu engage. Untuk engage butuh feedback. Ngomong aja sendiri kayak saya nih ngomong dengan video, feedbacknya mana ya? Nggak ada engagement, nggak ada kita, dok, nggak jelas, bapak nggak jelas, panggil bapak, nggak jelas gitu ya, dan sebagainya. Oke, nah ini yang saya jelaskan. Weekly message lebih efektif dibanding daily message. Kebayang kita diingetin tiap hari bosan. Nah kalau weekly, kenapa? Karena antara seminggu orang dikasih kesempatan untuk berubah. Makanya saya juga kalau ada progress report mingguan. Ya, karena berdasarkan studi ya mingguan aja, nggak usah tiap hari pusing. Ya, jadi mingguan ada yang S2 khusus, ada S3 khusus. Oke, ini two-way communication ke feedback tadi, walaupun ini saya ingatkan, slightly more expensive, agak lebih mahal, nggak mahal-mahal amat. Maksudnya mahal, tapi ya gimana lagi, kita butuh untuk merancang komunikasi digital.
Mahal tuh dari segi waktu, dari segi biaya tentu, dan sumber daya. Butuh ahli informatika lebih banyak. Makanya kita mencari ahli informatika ini luar biasa ya. Alhamdulillah dapat budget dari LPDP nih, jadi bisa ya. Tapi nanti ya di manajemen penelitian, di bagian integrasi. Oke, kuliah integrasi. Ini sosial kognitif, tadi dibahas, teori-teori lain, ini baca sendiri. Social cognitive theory, trans-theoretical model, theory of reason action, berkembang menjadi theory of planned behavior. Ya, jadi theory reason action itu kalau ditambah perceived behavioral control, baca ya, baca loh, ada loh di buku Bartholomew dan bukunya Glantz, itu menjadi theory of planned behavior. Oke, di sini ada kita lihat ada ya ini teori perspective of the behavior change approach, behavioral model. Ini lumayan lama ya kuliahnya. Social cognitive model. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini bagaimana individuals make sense of social situations. Kalau dirinya berperilaku, itu berpengaruh ke yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Jadi saling mempengaruhi. Ya, kalau saya sih seringnya pakainya saat-saat ini pakainya ini ya. Kalau di digital health teknologi ya. Core-nya itu intinya motivasi ya dibanding kebebasan memutuskan ya, motivasi. Ya, intinya sebelum memutuskan kasih motivasi dulu. Ya, kasih motivasi dulu, bisa motivasi interpersonal di social cognitive theory dari keluarganya, makanya dibentuk I-Force keluarga ya, supaya dalam keluarga saling memotivasi. Ya, di sini prediksi kalau di project kami dengan machine learning prediksinya. Tapi tahap awalnya kualitas data dulu ya. Oke. Kemudian di sini behavior change ini kalau memakai trans-theoretical model itu penting stages-nya. Nanti stages-nya diterangkan ya seperti apa. Sebenarnya ini bab ini hampir sama dengan bab teori perilaku, bedanya adalah bagian ini itu digabungkan dengan digital health promotion. Ya, ini baca sendiri. Nah, ini mulai nih. Ada box khusus health belief model. Seperti apa health belief model? Ini sebenarnya bisa dicari di buku yang lainnya, tapi nggak apa-apa ini kita terangkan secara singkat. Health belief model. Ya, bagaimana kita memperhatikan faktor-faktor internal ya dari perilaku. Misal perception of risk. Kalau misalnya orang pengen memutuskan decision making, perlu bagaimana persepsi akan risikonya. Persepsi akan risikonya, ya, persepsi akan risikonya. Kemudian persepsi akan akibatnya, persepsi terkait keuntungannya, manfaatnya, benefit, persepsi terkait barriers-nya ya, atau disadvantages-nya. Apa sih halangannya? Barriers-nya apa nih? Ya. Kemudian bagaimana faktor knowledge-nya? Pengetahuannya seperti apa? Pengalamannya dan juga external cues for action. Contohnya kalau cues to action itu bisa dari eksternal, nakes, media, pesan-pesan di aplikasi. Di aplikasi ada pesan-pesan rekomendasi. Itu external cues for action. Dalam penggunaan digital health promotion bisa menggunakan lebih dari satu teori perilaku. Ya. Ini theory of planned behavior, baca sendiri. Theory of planned behavior sebelumnya adalah theory of reason action ya.
ditambahkan perceived behavioral control, itu menjadi theory of planned behavior. Ya, di sini apa ya? Ada hal khusus dari theory of planned behavior ini, ada intention sebelum menjadi perilaku. Dia mengukur niat. Ya. Di buku ini dikatakan niat ini menjadi faktor utama sebelum orang melakukan perilaku. Ya. Faktor utama, dan juga dibilang di buku ini ya menjadi kelemahan juga ya. Karena perlunya outcome-nya perilaku, tapi didahului oleh niat tuh. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, kalau penulis kan masing-masing ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Oke. Ya. Di sini baca sendiri protection motivation theory ya. Baca sendiri bagaimana tentang orang bisa beradaptasi dan tidak bisa beradaptasi. Bagaimana orang menilai threat. Wah, kalau saya merokok, ancamannya adalah dan sebagainya. Wah, kalau saya sudah merokok terus-terusan, apa ya strateginya untuk bisa mengurangi. Ini baca sendiri ya, akan banyak dilewat. Ya, elaboration likelihood model, baca sendiri, ya akan lewat ya. Ya, ini saya highlight ya. Trans-theoretical model, nah ini saya suka bahas ini, suka banget ini. Ya, nah kita perlu memandang orang itu jatuh bangun. Ada proses ketika orang masih berpikir, masih belum berpikir ke arah sana, ke arah perbaikan, prakontemplasi. Kalau kontemplasi orang sudah mulai bingung. Aku dapat ilmu baru, aku berpikir, tapi aku bingung. Nah, itu kontemplasi ya. Habis kontemplasi, dia kemudian dapat ilmu lagi dari kadernya lah, dari bidannya, dan sebagainya, dari dokternya. Kemudian dia, oke, dok, saya siap. Karena sudah jelas informasinya, saya tidak bingung lagi. I'm ready to change. Aku siap untuk berubah. Siap saja, tidak cukup. Apakah testing ini? Jadi bilang siap ya, benar nggak? Dilakukan nggak? Action-nya ada nggak? Nah, ada. Oke, seberapa dilakukannya? Setelah dilakukan, bagaimana memaintain-nya, menjaganya? Karena disinilah jatuh bangun. Sudah action, jatuh lagi. Sudah semangat, mager lagi, ya, dan sebagainya. Ini penting, 5 different stages. Ini penting sekali. Oleh karenanya, kalau di digital health promotion, dalam arti memaintain kader ibu untuk ikut bantu membuat kelengkapan data, kadang datanya diisi, kadang enggak. Udah action, udah kemudian memaintainnya hal yang menjadi tantangan. Jadi di sini juga transfer model dalam konteks digital health technology. Kalau saya konteksnya perilaku untuk pengisian datanya. Tentu transfer model bisa juga di digital health technology, bisa untuk yang lainnya. Bisa konseling saat komunikasi digital. Dia berkomunikasi, dapat feedback, sudah ready to change dan sebagainya, lama-kelamaan action tungguin, kenapa ibu kemarin nggak kontrol ke posyandu? Iya, saya telah. Ibu kemarin udah ada diingatkan di aplikasi
Posyandu ada pengingat yang ikut datang. Iya. Jadi dari sisi transactional model juga menjadi dasar pemikiran pembuatan digital health promotion juga. Jadi perlu beberapa teori nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makin kita banyak baca, makin kita tahu bahwa suatu intervensi, salah satunya digital health promotion, butuh beberapa teori perilaku. Ya, ini sudah dibahas, Taylor ya, berdasarkan asesmen juga ya. Kita membuat sesuatu berdasarkan kebutuhannya. Ya, oke, memang self-efficacy di beberapa teori ada ya. Makanya saya selalu pegang social cognitive theory, karena di situ self-efficacy yang mencanangkannya itu Bandura ya. Oke, Bandura nama orang. Oke, ya di sini kita lewat saja bahwa outcome itu nggak hanya dirinya, tapi sosial ya. Ya, ini tadi yang tentang bagaimana dalam healthism itu ya, paham untuk bermanfaat nggak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Helping people to see the benefits. Tolonglah orang untuk melihat bahwa kita tularkan dalam tanda kutip orang tentang manfaat, sehingga bisa membantu motivasinya. Karena nggak mudah loh, motivasi orang tuh naik turun. Perlu diingatkan, ingatkan lagi. Tugas manusia mengingatkan. Orangnya mau berubah atau enggak, kita udah mengingatkan, asalkan mengingatkan dengan metode yang baik. Kita sudah belajar health promotion, metodenya baik. Gitu. Masa ngingetin pakai marah-marah? Enggak. Ada metodenya, kalau dari aplikasi bisa, dari langsung bisa, saat pandemi pakai aplikasi, dan sebagainya. Ya, oke. Ini kita bicara long term dan sebagainya, tapi short term juga bisa ditentukan ya. Jangka panjang, jangka pendek ya. Long term, short term. Ya, ini sudah disebutkan the use of theoretical teori perilaku ya. Itu sebagai salah satu dasar. Ya, ini saya lewat. Tapi, nah ini nih. Saat melakukan intervensi, salah satunya promosi kesehatan digital, jangan mengignore, jangan nyuekin, jangan mengeksklusi social, cultural, environmental konteks. Ingat tuh, mau digital, mau enggak, perhatikanlah konteks. Kenapa? Itulah proses pencarian kebenaran. Makanya kalau teman-teman lanjut S3 namanya Doctor of Philosophy. Filosofi, mencari dasar kebenarannya gimana? Kalau di Indonesia ada dasar kebenarannya. Kita paradigma post-positivis ke konstruktivis, mengkonstruksi kebenaran dari masyarakat. Penelitiannya kualitatif. Oke. Di sini subbab yang terakhir saya rasa ya, ini di sini ketiga 1, 2, 3, 4, tapi selebihnya baca sendiri. Saya udah baca health behavior, social marketing pentingnya, tapi baca sendiri aja. Ya, oke, di sini theoretical perspective behavioral change, salah satunya self-evidence. Ya, ini semacam menekankan, walaupun knowledge ada di teori health belief model, ya self-efficacy ada di social cognitive theory, ya ada outcome expectation di social cognitive theory ada juga ya. Ya, apa sih ekspektasinya? Nah, terkait outcome, aku membuat video kuliah ini supaya teman-teman bisa mengerti terkait promosi kesehatan digital. Ekspektasi saya itu, maka saya akan senang. Self-efficacy, saya bisa, saya senang. Nah itu self-efficacy, saya bisa. Saya sudah belajar knowledge-nya, bisa.
Bisa nggak lulus tepat waktu? Bisa. Nah, itu self efficacy. Kenapa? Saya sudah ngobrol untuk bisa cara-caranya adalah self afirmasi. Tulis di tembok, saya lulus tepat waktu. Tulis di meja belajar, gancar. Lulus tahun sekian, penelitian, menulis, dan sebagainya. Jadwal ditulis. Self efficacy. Ya. Supaya kalau sudah disusun gitu dan ditambah self afirmasi, memastikan pada diri sendiri aku bisa. Ya, oke. Semangat. Jadi di samping yang tadi goals, plans, ya rencana, tujuan, strategi, tidak hanya individual, tapi juga ada fasilitatornya. Apa sih persepsi terkait yang membantu supaya suatu perilaku terjadi? Aku mau ke puskesmas, tapi COVID, gimana ya? Aku mau ngontak Instagramnya. Nah, Instagramnya jadi fasilitasi. Ini pengalaman pribadi soalnya. Saya kayaknya COVID atau bukan? Tahu. Coba kontak Instagramnya puskesmas. Dibalas. Habis itu kontak-kontak, kita akhirnya kontak lewat WA. Dijadwalkan swab. Nah, ya intinya itu ya. Oke. Jadi berpersepsi bahwa ada kok fasilitasnya yang bisa membantu saat terjadinya halangan COVID misalnya. Saya ini bergejala, jangan dulu keluar, pakai Instagram, jangan dulu keluar, ini ada aplikasi iPosnya tuh, aku mau kontak. Secara sosial kita penting untuk tahu struktur, penting juga untuk tahu apa sih halangan-halangan yang sifatnya sosial dan struktur. Wah, di sini ada stigma nih, di sini sosialnya ada stigma nih. Entah ini kalau menghubungi puskesmas apa harus terstruktur ke Pak RT RW dulu ya? Atau bisa lewat Instagramnya? Oke. Ya, tadi kalau social cognitive theory itu mempengaruhi yang lain juga. Self efficacy benar-benar sentral role, sentral, benar-benar pilar utama ini ya dalam proses perubahan. Karena kita manusia, kalau kitanya semangat, karena kan ini saya muslim ya, saya belajarnya di dalam hati ada dua dorongan. Ada bagian yang self efficacy, saya bisa, saya semangat. Ada dorongan baik gitu maksudnya. Ada dorongan baik, saya bisa, saya bisa. Ada dorongan buruk, aduh, kayaknya enggak lah, aku males lah. Kayaknya ke sana jauh tuh. Kayaknya udahlah, nggak usah lah. Kayaknya nggak bisa deh. Ya. Nah, ini kalau saya salah, saya juga masih belajar agama ya. Tapi poinnya self efficacy itulah plays a central role. Ya. Oke, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ya. Ada di sini self efficacy. Tentu self efficacy hatinya bisa baik ya, asalkan masukannya baik, gelasnya dibuka, panca indera, matanya dibuka, pendengaran dibuka, rasa dibuka, panca indera yang lain, menerima masukan. Oh, caranya bisa hubungin Instagramnya kalau ke puskesmas zaman COVID ini, bisa hubungin WA-nya disediain, bisa nomor teleponnya ada tuh disediain. Bisa. Jadi ke self efficacy-nya bagus. Coba. Kayaknya nggak bisa deh ke puskesmas. Atau cek dulu di Google ada. Udahlah nggak usah lah. Nggak ngecek di Google. Nah, saya juga ngecek di Google. Cek. Saya kan Satgas juga. Pak,
Ini untuk menghubungi puskesmas dekat rumah Bapak puskesmas ini. Ini nomor teleponnya. Karena Bapak warga situ KTP. Telepon. Akhirnya dicek. Diperiksa COVID sama puskesmas. Gratis. Gitu. Ya. Oke. Self-efficacy. Pentingnya. That's a central role. Dan ada di social cognitive theory. Ada juga di perceived behavioral control. Dan baru-baru ini ada juga di health belief. Jadi di mana-mana. Karena dia central role ya. Peranan penting sekali. Central itu berarti penting sekali. Ya. Oke. Ini nanti habis ini dibahas, ini power to change ya, baca sendiri. Nah, nanti ada, ini baca sendiri, self-efficacy is the key ya, to social cognitive theory. And many health behavioral models. Ingat ya, self-efficacy. Saya bisa, saya mampu. Ini saya sambil nyemangatin teman-teman, saya bisa lulus S2 tepat waktu. Walaupun rintangannya apapun bisa. Kalau kita bisa, ya itu kan kayak prasangka baik sama pencipta ya. Ya Tuhan, banyak masalah ya, tapi saya yakin saya bisa. Begitu kita bilang bisa, kemudahan, asal dicari ya. Karena beserta kesulitan, asal dicari ada kemudahan. Ya, beserta kesulitan yang dijalani, kalau nggak dijalani kemudahannya nggak muncul. Oke, kita lanjut ya. Ini baca sendiri, saya udah tandai. Ya, mana ya? Saya lihat ada self efficacy, ada community efficacy. Jadi kolektif efficacy. Ini baca sendiri ya. People with high self-efficacy believe to achieve tujuan. Tapi kalau yang kayaknya itu jadi nggak bisa juga. Karena saya merasakan gimana caranya di tengah kesulitan bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya cari, saya dapat. Tapi kalau sudah, ya saya mengerti kondisi tiap orang beda. Tapi nggak tahu ya, saya pernah mengalami kondisi terpuruk gitu ya. Tapi dengan berbicara pada diri saya bisa, yaitu seterpuruk apapun, kalau yakin, jalan. Tapi kalau nggak yakin, jadinya ini doubt, self-doubt. Need additional support. Maka kita butuh mencari teman kalau tidak yakin. Disemangatin sama teman. Makanya kita berada di lingkungan yang baik, itu ikut baik. Kalau kita lagi nggak semangat, datang ke teman yang semangat. Gimana ya, saya supaya semangat? Pertama-tama, terima dulu kondisi. Gitu. Kalau saya dijadikan teman ya, gimana sih cara supaya semangat? Pertama-tama, terima dulu kondisi sekarang. Kalau ada cobaan apa, diri kita punya kekurangan, terima dulu. Setelah menerima, ya buka gelasnya dulu. Panca indera dibuka, pendengaran dibuka, terima dulu. Kalau nggak menerima, sampai kapanpun susah. Tapi kalau menerima dulu, baru langkah selanjutnya, mudah dicari. Oke. Support through tough times. Masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Ya, karena digital health promotion ya itu tergantung dari self efficacy. Kalau mau dipakainya bisa. Gak usah jauh-jauh aplikasi yang ada di handphone, di laptop lah. Coba mau bikin tesis, skripsi, master tesis atau doktor tesis, kalau laptopnya nggak dibuka, bisa diterusin nggak? Enggak lah, buka dulu. Aku bisa buka walaupun jam 2 malam. Oke. Kayak saya nih buat video kuliah malam-malam ini. Ya, karena jadwal pagi, siang, sore buat yang lain. Ada aktivitas lain. Oke. Social support, ya tadi udah diceritakan penting. Population based campaign, makanya di contoh aplikasi iPosyandu ada populasi ibu hamil, ya. Di grassroots itu ada ibu hamil, ada ibu melahirkan nifas, ada orang tua, ada bayi balita dan sebagainya. Ya,
Oke, ya. Kalau saya dua-duanya, individual dan structure, dua-duanya ya. Kita perlu terstruktur. Terstruktur, jadi social system dapat, social practice dapat. Nah ini nih, collective efficacy. Jadi, social cognitive theory ya pada akhirnya untuk mendapatkan collective efficacy. Nggak hanya diri sendiri, tapi sekeluarga, tapi yang lain juga ikut, tetangga dan sebagainya. Sehingga kalau terbentuk collective efficacy, kalau kolektifnya satu RT semangat. Kalau satu RT nggak ada yang menstigma, ini collective efficacy. Aku tahu bahwa COVID tidak menular hanya dengan menaruh makanan di pagernya. Ya. Kalau sudah tahu, maka aku bisa. Aku kirim makanan ya, aku gantung di pagar. Set. Tetangga yang ini ngirim makanan pagi, tetangga sana siang, tetangga sana sore. Kirim, taruh di pagar. Ya. Karena aku tahu, risiko menularnya indoor. Kalau outdoor kagak. Indoor. Kalau indoor itu ada di studi. Studinya ada. Publish di jurnal Q1. Saya nggak usah ceritakan lebih lanjut ya. Gitu ya. Ada publish di jurnal CDC. Nanti penjelasannya. Tapi poinnya adalah kalau makin kolektif, makin terbentuklah sosial sistem yang baik. Jadi sistem supportnya udah makin luas, nggak hanya keluarganya. Bayangkan, ada juga daerah bagian stigma. Jadi kasihan, sekeluarga saling mendukung, tapi oleh lingkungannya di stigma. Baru sembuh COVID ya? Jangan ke warung sini. Padahal ibu-ibunya itu pada arisan, nggak pakai masker. Nah, malah yang di stigmanya yang walaupun habis COVID, tapi patuh, yang namanya COVID ya mungkin ketularan dari pasien gitu ya. Ini saya ada cerita dapat dari kolega ya. Ya, namanya juga kita nolong orang ketularan ya. Possibility-nya ada karena berhadapan dengan orang, pasien dan sebagainya. Ya sedih juga ya, sudah menolong orang terus di stigma. Waduh. Ya sudahlah, tetap rela lah. Ya. Jadi poinnya adalah kalau kolektif efficacy makin besar, nggak hanya keluarga, tapi tetangganya dan sebagainya, makin satu RT, satu RW itu enak. Oh, COVID, kata puskesmas di rumah aja karena nggak bergejala atau gejalanya masih ringan. Sok di sini mah kolektif efficacy-nya bagus. Jadi stigmanya tuh ayah. Nggak ada stigmanya di sini mah. Beda dengan daerah sana yang masih stigma. Di sini mah tenang, sok santuy-santuy. Supaya zaman now ya ada istilah imun dan iman. Nah, itu meningkat. Ayo, silakan di rumah saja. Tenang, makanan kita bantu. Ya, walaupun kita orang nggak mampu, kita tetap bantu ya. Ya, beli tempe mah ada lah kita mah untuk protein nabati. Gitu ya. Oke, jadi itu ya. Makanya saya senang pakai teori perilaku ya. Salah satunya sosial kognitif. Ya, oke, kalau lebih besar lagi secara political, policy makers ya, ini kan political udah diterangkan ya, policy makers ya, pembuat kebijakan di pemerintahan, ya kemudian ada kebijakannya, jadi secara kebijakan, penentu kebijakan yang menduduki posisi politis, ya. Itu penting juga ya untuk apa ya economic interest juga. Oke, ya kalau orangnya sehat, bisa bersaing, ekonomiknya bagus. Ya, jadi secara politik dan ekonomi, pemerintah perlu berpikir memfasilitasi orang menjadi sehat supaya dapat bekerja bersaing. Ya, bukan bekerja terus sakit, enggak. Sehat sebagai syarat untuk bersaing. Badannya kekar, bagus, karena sehat jadi syarat supaya bisa bersaing secara kepintaran, secara ekonomi, bisa berbisnis dan sebagainya. Ya, oke, ini research and practice didorong.
Ya, Eko itu bagian dari terakhir kuliah kita. Selanjutnya health behavior versus health practice baca sendiri. Social marketing and behavior change baca sendiri. Saya sih udah nandain ya. Tuh, saya baca ya, ditandai. Tapi baca sendiri saja. Social marketing and digital health baca. Karena roadmap penelitian kami juga sekarang sih masih digital health ke social cognitive theory, belum sampai social marketing di medsos. Dalam konteks di situ kader-kadernya semuanya ada gitu ya. Sekarang sih medsosnya ada iPosyandu, tapi lebih ke informasi sih. Informasi ini pengembangan iPosyandu sudah sampai ini, tapi belum ke information gathering. Di situ ada diskusi, ya di situ ada membuat orang jadi pintar supaya bisa bisa mengatasi masalah waktu dalam hal dalam hal mencari informasi. Kadang waktu itu kalau kita harus sinkronus chat gitu ya, sulit. Tapi kalau asinkronus dipakai sosial media, nanyanya kapan, jawabnya kapan itu bisa. Walaupun di chat juga bisa. Tapi kami roadmap-nya nanti. Sekarang sih komunikasi digital dalam bentuk chat manusia dengan manusia dan manusia dengan robot yang sedang dikerjakan. Ya, kerjakan tahap awal ya dengan robot ya. Pasti ada di studi dulu ya, extended qualitative study, quantitative study, ya kualitatif, ditanya dan sebagainya. Kemudian dikumpulkan datanya sudah rapi, dimasukkan, keywordnya seperti apa. Kalau nanya tentang contoh ya kemarin tentang mual misalnya, ini ada masalah ibu hamil mual. Nanti penjelasan tentang mual keluar sendiri. Kalau itu udah oke, datanya bagus, nanti machine learning-nya makin belajar. Jadi machine learning itu jangan langsung machine learning, tahap awalnya adalah kualitas data yang baik. Pekerjaan machine learning itu kualitas data. Oke, ini baca sendiri semua sampai summary ya, itu baca sendiri ya. Habis itu kuliah selanjutnya ini ya, ada big data fenomena nih. Tapi nanti. Oke, terima kasih. Maaf kuliahnya lama ya. Semoga ini enaknya yang lama itu gaya podcast ya. Jadi betah melihat lama orang ngobrol. Tapi ini saya ngomong sendiri, nggak ada feedback ya dari lawan bicara. Jadi semoga nggak bosan. Tapi saya sengaja saya bawa seakan-akan kita ngobrol ya. Karena walaupun saya ngomong sendiri ya sebenarnya. Ya. Oke. Mungkin saya pernah jadi konten kreator YouTube, habis itu berhenti. Jadi saya ngomongnya sama kamera. Saya ngomong sama kamera. Saya dari tadi ngomongnya ketulisan. Padahal saya harusnya lihatnya kamera ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat semuanya. Kita sampai saat ini. Ini sudah malam. Saya harus berhenti dulu. Recharging dulu untuk ke kuliah berikutnya ya. Gitu ya. Mungkin nanti dipasang dini hari aja ya. Mengerjakan. Oke, tetap semangat ya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua ya, bekal kita semua. Ya, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu. Kemudian end meeting. Oke.